Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajurrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ya sebagian penjelasan ya dari Syekh Ahmad bin Thabit ya tentang definisi i'rab ya, di mana Imam Ibnu Ajurrum mendefinisikan i'rab itu adalah sebagai perubahan yang terjadi pada akhir kata yang disebabkan karena adanya perbedaan amil yang masuk. Dan perubahan ini ada dua macam, ada perubahan secara lafzi, ada perubahan secara takdiri. Ya. Apa bedanya perubahan secara lafzi dan perubahan secara takdiri? Ya, bedanya hanya ada pada terlihat atau tidak terlihat. Ya, kalau perubahannya itu terlihat jelas, maka ini disebut dengan perubahan secara lafzi. Ya, adapun jika perubahannya itu tidak terlihat, maka ini disebut dengan perubahan secara takdiri. Ya, sebagai contoh saya akan bawakan 3 kalimat berikut ini. Silahkan teman-teman diperhatikan. Ya, kalimat pertama, Ja'a Zaidun. Ya, telah datang si Zaid. Kalimat yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Ya, aku melihat Zaid. Kalimat yang ketiga, Marartu bi Zaidin. Aku melewati si Zaid. Perhatikan kata Zaid pada 3 kalimat ini teman-teman. Pada kalimat pertama harokat akhirnya dhammah, Zaidun. Pada kalimat yang kedua harokat akhirnya fathah, Zaidan. Pada kalimat yang ketiga harokat akhirnya kasroh, Zaidin. Ya, berubah enggak? Berubah. Terlihat perubahannya? Terlihat. Jelas terlihat? Jelas. Ya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, ini yang disebut dengan perubahan secara lafzi. Ya, nampak terlihat. Ada yang kedua yaitu perubahan secara takdiri. Ya, yaitu perubahan yang tidak terlihat ya, perubahan yang tidak nampak ya. Saya ambil contoh, misalnya kata Zaid pada kalimat ini kita ganti menjadi al-fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya, perhatikan pada kalimat ini kata al-fatanya terlihat tidak berubah. Sejatinya dia berubah ya. Al-fata pada kalimat pertama harusnya diakhiri dengan harokat dhammah sebagaimana Zaid, Zaidun ya. Kata al-fata pada kalimat kedua harusnya diakhiri dengan fathah, tapi di sini akhirnya sukun ya, tidak ada harokatnya di huruf alif itu. Ya. Kemudian pada kalimat yang ketiga al-fata harusnya diakhiri dengan harokat kasroh, tapi di sini kasrohnya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Ya, karena ada sebab yang menghalangi dia. Ya, ada sebab yang menghalangi nampaknya dhammah, fathah dan kasroh pada kata al-fata ya di kalimat-kalimat ini. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pembacaan dari penjelasan syarih ya atau pensyarah ya dari kitab Al-Ajurrumiyah ini, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wushabi. Ya, kata beliau, wa amma takdiri, adapun perubahan secara takdiri, fahuwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati. Perubahannya itu tidak nampak pada akhir kata. Wa inna ma yakunu manwiyan fiha, dia hanya diniatkan saja atau secara tersirat saja. Wa huwa ala thalathati aqsamin, dan ia ada 3 macam. Nah, di sini kita akan fokus membahas yang pertama aja dulu ya teman-teman. Al-awwali, yang pertama adalah ma yuqaddaru li ta'adzuri. Sebab tidak munculnya harokat itu karena adanya udzur. Ya. Jadi al-fata pada kalimat yang tadi kita bawakan itu tidak muncul harokat dhammah, kasroh, fathahnya itu karena adanya udzur. Ya. Kapan suatu kata dikatakan dia berudzur sehingga tidak bisa memunculkan harokat akhir? Maka di sini beliau jelaskan ya. Wadzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun nazimatun qablaha fathatun. Dan itu terjadi pada seluruh isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah dan sebelumnya ada fathah. Wa yusamma maksuran,
dan dinamakan dengan isim maksur, kal fata wal huda wal asa wa nahwi dzalika, seperti kata al fata, al huda dan al asa dan yang semisal dengannya. Perhatikan di sini teman-teman, kata al fata, al huda, al asa diakhiri dengan huruf alif lazimah, ya, alif alif alif, ya, al fata, al huda, al asa. Jadi kalau ada kata diakhiri dengan alif seperti ini, maka harokatnya itu tidak bisa dimunculkan, ya. Al-fata'u, al-fata'i, al-fata'a nggak bisa muncul. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat, ya. Alif itu harus selalu dalam kondisi sukun, ya, tidak menerima harokat, ya. Itu kaidah yang ada pada huruf alif. Ketika kita munculkan al-fata'u, maka kita akan menyalahi kaidah alif. Maka fathah, kasroh dan dhammah di sini, ya, yang ada di akhir al-fata, al-huda dan al-asa, ya, itu ditakdirkan, ya, tidak bisa dimunculkan, ya. Wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati, dan tidak bisa dimunculkan, ya, pada kata al-fata, al-huda dan al-asa, ya, di akhirnya ini itu seluruh harokat, ya, mau kasroh, mau fathah, mau dhammah, itu nggak bisa dimunculkan, ya. Nahwu contohnya adalah ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata, seperti contoh yang tadi kita bawakan. Fal fata fil mithalil awwali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuri hatta adzuru, ya. Maka kata al fata pada kalimat yang pertama, ja'al fata, ini adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya itu harus dengan dhammah, al fata, tapi dhammahnya bukan zahirah, bukan nampak, dhammahnya muqaddarah yang ada di atas alif ini, harusnya ada dhammah di sini, ya, tapi dia terhalang untuk muncul, mana amin zuhuri hatta adzuru, terhalang untuk muncul karena dia memiliki uzur, ta'adzur, ya, ada uzur untuk muncul, nggak bisa kita munculkan karena dia punya uzur, ya. Jadi kalau punya uzur ya nggak apa-apalah, nggak bisa, nggak dimunculkan juga karena dia punya uzur, ya. Wa fil mitsali tsani maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuri hatta adzuru. Dan pada contoh yang kedua, wa ra'aitul fata, al-fata di sini posisinya sebagai maf'ulun bihi mansub, yang tanda nasabnya itu dengan fathah, tapi fathahnya pun nggak nampak di sini, ya. Ini kosong, tidak ada harokatnya alif ini, ya. Kenapa? Karena terhalang dari munculnya. Kenapa? Karena adanya uzur, ya. Wa fil mitsali tsalisi majrurun wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuri hatta adzuru. Begitu juga pada contoh yang ketiga, marartu bil fata. Al fata di sini harusnya harokat akhirnya adalah kasroh, tapi kasrohnya tidak muncul karena adanya uzur, ya. Adanya uzur, jadi tidak bisa dimunculkan, teman-teman, ya. Ini terjadi pada isim, ya, ini terjadi pada isim. Bisa nggak terjadi pada fiil? Jawabnya bisa, ya. Khusus fiil mudhari yang mu'tal akhir dengan alif, ya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Thabit, wa mithluhul fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alifi, ya. Ini juga bisa terjadi pada fiil mudhari yang mu'tal. Yang mu'tal itu fiil mudhari yang mengandung huruf illah, ya, yang diakhiri dengan huruf alif, ya. Contohnya seperti fiil yakhsha, yas'a, yardha, ya. Yakhsha, yas'a, yardha diakhiri dengan alif, ya, dan yang semisal dengannya. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat, dan ditakdirkan padanya harokat dhammah dan fathah saja, ya. Kasroh nggak ada, ya. Kenapa? Karena kasroh adalah ciri khas isim. Masih ingat ya teman-teman, ya, ketika kita membahas tentang ciri-ciri isim, ya, di antara ciri-cirinya itu adalah diakhiri dengan harokat kasroh. Jadi fiil nggak ada yang kasroh, ya. Jadi harokat muqaddarah pada fiil mudhari mu'tal bil alif ini hanya harokat dhammah dan fathah saja, adapun kasroh tidak. Nahu yakhsha zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu, ya. Contohnya adalah kalimat yakhsha zaidun rabbahu. Perhatikan kata yakhsha di sini, ini marfu, ya teman-teman, ya, karena tidak ada amil nasab ataupun jazm yang masuk ke fiil mudhari ini, sehingga dia marfu,
ya. Lan yakhsha, nah yang ini mansub karena ada lan di sini. Lan itu termasuk nasib, ya, yang memansubkan fiil mudhari. Tapi harokat akhirnya ya, tidak muncul. Di sini yakhsha harokat akhirnya harusnya dhammah, nggak muncul juga. Yakhsha yang kedua di sini pun harusnya diakhiri dengan harokat fathah, tapi tidak muncul juga, ya. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Thabit, fa yakhsha fil mithalil awwali fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, yakhsha pada contoh yang pertama adalah fi'il mudhari yang marfu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena tidak kemasukan nasib dan juga jazim. Amil yang menasabkan, amil yang menjazmkan, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratu 'alal alifi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas alifnya, ya. Harusnya di sini ada dhammah, ya, di atas alif ini yakhsha harusnya ada dhammahnya, yakhsha'u gitu. Tapi nggak bisa dimunculkan. Kenapa? Mana amin zuhuri hatta adzuru. Karena dia terhalangi dari munculnya karena adanya uzur. Ya. Wa fil mitsali tsani, dan pada contoh yang kedua mansubun bilan. Yakhsha-nya itu mansub dengan lan. Lan yakhsha aduwahu. Ya. Lan yakhsha aduwahu. Dia tidak takut, ya, kepada musuhnya. Ya. Perhatikan ada fiil mudhari kemasukan lan harusnya mansub. Ya, tapi karena yakhsha di sini adalah fiil mu'tal bil alif, diakhiri dengan alif, ya, maka fathahnya itu muqaddarah, ya. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu alal alif, ya. Dia tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Mana amin zuhuri hatta azuru, tidak muncul fathahnya, terhalangi dari kemunculannya karena sebab uzur, ya. Jadi kesimpulannya apa yang dimaksud dengan ta'adzur uzur itu disebabkan karena apa? Nah, di sini disebutkan wa ma'na ta'adzur, ya, makna dari ta'adzur adalah annal alifa la taqbalul harakata aslan, karena alif tidak menerima harokat, ya, dari asal, dari sononya alif itu enggak menerima harokat. Enggak ada alif yang di fathah, enggak ada alif yang di kasroh, enggak ada alif yang di dhammah, ya. Karena kalau alif di fathah, alif di kasroh, alif di dhammah, a i u itu bukan alif namanya. Itu adalah hamzah, ya. Kalau alif itu tidak menerima harokat sama sekali, ya. Jadi kalau tidak ada harokatnya, ya, maka ketika kita katakan harokat akhirnya fathah, harokat akhirnya kasrah, harokat akhirnya dhammah, maka ini menyalahi kaidah alif, ya. Sehingga fathah, kasrah, dhammah yang ada pada alif itu ditakdirkan, ya, likauniha mulazimatun lisukun, karena si alif ini harus selalu dalam kondisi sukun. Yakhsha ada alif di akhirnya, alif ini harus selalu dalam kondisi sukun sampai hari kiamat. Alif itu sukun terus, nggak bisa di fathah, nggak bisa di kasrah, nggak bisa di dhammah. Tetapi fiil mudhari nggak kemasukan amil nasab, amil jazm, harusnya kan dhammah akhirnya, iya, tapi karena alif di sini alif nggak menerima harokat, maka dhammahnya muqaddarah, ya. Itu yang dimaksud dengan ta'adzur, teman-teman sekalian. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya, pembahasan tentang sebab yang pertama kenapa harokat tidak bisa dimunculkan, itu karena adanya uzur, ya. Itu terjadi pada semua isim mu'rab atau fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya ada fathah. Ini disebut dengan isim maksur, ya, atau fi'il mu'tal bil alif, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini video kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.